Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Karena pada kesempatan kali ini aku pengen nih ngajak teman-teman buat kita belajar bersama, berdiskusi bersama mengenai hubungan Pancasila dengan agama. Karena menurutku hubungan ini adalah sebuah pembahasan yang cukup krusial ya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, aku mau perkenalan dulu nih teman-teman. Perkenalkan, aku Tegar Pambudi, mahasiswa S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui The Founding Fathers kita. Konsep pemikiran para pendiri negara yang tertuang dalam Pancasila merupakan karya khas yang secara antropologis merupakan lokal genius bangsa Indonesia. Begitu pentingnya memantapkan kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan adalah milik semua orang dan berbagai agama. Lalu nih teman-teman, bagaimana sih Tuhan menurut terminologi Pancasila? Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan bahkan juga animisme. Menurut Notonegoro, asal mula Pancasila secara langsung salah satunya asal mula bahan yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila yang digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Lalu nih teman-teman, seberapa penting sih prinsip ketuhanan untuk Indonesia? Kuatnya paham keagamaan dalam formasi kebangsaan Indonesia membuat arus besar pendiri bangsa tidak dapat membayangkan adanya ruang publik hampa Tuhan. Sejak 1920-an ketika Indonesia mulai dibayangkan sebagai komunitas politik bersama, mengatasi komunitas kultural dari ragam etnis dan agama, ide kebangsaan tidak terlepas dari ketuhanan. Buat kita tahu lebih lengkapnya seberapa penting prinsip ketuhanan itu, kita dengarkan yuk pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 ketika beliau membicarakan tentang dasar negara. Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain.
Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini sesuai dengan itu. Menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia Merdeka berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Baik teman-teman, jelaslah ya bahwa ada hubungan antara sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila dengan ajaran tauhid dalam teologi agama. Bahkan dalam bagian akhir pidatonya, Insinyur Soekarno tadi mengatakan, hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Indonesia berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Lantas teman-teman nih, bagaimana sih prinsip ketuhanan di Indonesia itu? Prinsip ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa manusia Indonesia harus mengabdi hanya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan mengalahkan ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan lain yang bisa mempersekutukannya. Dalam bahasa formal yang telah disepakati bersama sebagai perjanjian bangsa, sama maknanya dengan kalimat tiada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa, di mana pengertian arti kata Tuhan adalah sesuatu yang kita taati perintahnya dan kehendaknya. Lantas teman-teman, ada pertanyaan yang cukup sering ditanyakan. Apakah Pancasila termasuk sekularisme? Pancasila itu hanya mengakui 6 agama secara resmi. Negara Indonesia membatasi pilihan identitas keagamaan yang bisa dimiliki oleh warga negaranya, yaitu agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, terus juga ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari situ secara resmi negara membatasi pilihan identitas keagamaannya ya teman-teman. Pandangan yang dominan terhadap Pancasila sebagai dasar negara Indonesia secara jelas menyebutkan tempat bagi orang yang menganut agama, tetapi tidak bagi mereka yang tidak menganutnya. Seperti yang telah ditelaah Majid, meskipun Pancasila berfungsi sebagai kerangka yang mengatur masyarakat di tingkat nasional maupun lokal, sebagai individu orang Indonesia bisa dan bahkan didorong untuk memiliki pandangan hidup personal yang berdasarkan agama. Dalam kalimat Menteri Agama nih, Haji Munawir Sajali pernah mengatakan, kata-kata negara menjamin tidak dapat diartikan sekuler, karena apabila demikian, negara atau pemerintah harus hand off dari segala peraturan kebutuhan hukum bagi para pemeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Di negara sekuler, pemerintah tidak akan mendirikan tempat-tempat ibadah. Jadi sudah jelas ya teman-teman, seperti yang pernah disampaikan juga oleh Majelis Ulama Indonesia, Pancasila bukan agama ataupun sekularisme. Terus bagaimana sih sebenarnya hubungan agama dan Pancasila? Pancasila dan agama dapat diaplikasikan seiring sejalan dan saling mendukung teman-teman. Agama dapat mendorong aplikasi nilai-nilai Pancasila, begitu pula Pancasila memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya terhadap usaha-usaha peningkatan pemahaman agama. Gus Dur menjelaskan bahwa sudah tidak relevan lagi untuk melihat apakah nilai-nilai dasar itu ditarik oleh Pancasila dari agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Karena ajaran agama-agama juga tetap menjadi referensi umum bagi Pancasila, dan agama-agama harus memperhitungkan eksistensi Pancasila sebagai polisi lalu lintas yang akan menjamin semua pihak dapat menggunakan jalan raya kehidupan bangsa tanpa terkecuali. Teman-teman semuanya, dengan penerimaan Pancasila oleh hampir seluruh kekuatan bangsa, sebenarnya udah gak ada alasan lagi ya buat kita mempertentangkan nilai-nilai Pancasila dengan agama manapun yang ada di Indonesia.
Penerimaan ini memerlukan waktu yang cukup lama teman-teman, tidak kurang dari 40 tahun. Sebuah pergulatan sengit yang telah menguras energi kita sebagai bangsa. Sebagai buah dari pergumulan panjang itu, sekarang secara teoritik dari kelima nilai Pancasila, tidak satu pun lagi yang dianggap berlawanan dengan agama. Dalam 40 tahun itu ada persoalan apa saja sih? Kok sampai lama sekali? Nah, ini teman-teman. Menurut Kailan, persoalan antara agama dan Pancasila dikelompokkan dalam 3 tahap. Pertama, yaitu terjadi ketika kaum nasionalis mengajukan Pancasila sebagai dasar filsafat negara menjelang kemerdekaan Indonesia. Para tokoh pendiri negara dari kelompok nasionalis Islam dan nasionalis terlibat perdebatan tentang dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia yang akan didirikan kemudian. Tahap kedua nih ya, respon umat Islam terhadap Pancasila tatkala pada tahun 78 pemerintah Orde Baru mengajukan P4 untuk disahkan. Dalam hubungan ini pada awalnya banyak tokoh-tokoh Islam yang merasa keberatan teman-teman, namun kemudian mereka juga menerimanya. Dan tahap yang terakhir pada tahun 85, pemerintah mengajukan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua organisasi politik dan kemasyarakatan di Indonesia. Kebijakan ini juga banyak mendapat tantangan dari umat-umat beragama. Bahkan terdapat beberapa ormas yang dibekukan karena asas tersebut. Tokoh Mahyumi Muhammad Rum berpendapat bahwa kita sepakat tentang dasar negara mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Berarti bahwa masing-masing percaya kepada Tuhan menurut agamanya sendiri-sendiri. Dengan kesadaran bahwa bersama kita dapat mendirikan negara yang kuat sentosa, karena esensi dari agama ialah hidup berbakti, menjunjung keadilan, cinta dan kasih sayang terhadap sesama makhluk. Teman-teman semuanya, kini telah sampailah kita pada kesimpulan pembahasan kali ini. Kesimpulannya adalah religiulitas bangsa Indonesia ini secara filosofis merupakan nilai fundamental yang meneguhkan eksistensi negara Indonesia sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar kerohanian bangsa yang menjadi penopang utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menjamin keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, teman-teman semuanya, agar terjalin hubungan selaras dan harmonis antara agama dan negara, maka negara sesuai dengan dasar negara Pancasila wajib memberikan perlindungan penuh kepada agama-agama yang ada di Indonesia. Teman-teman semuanya, sekarang tinggal saatnya kita berdiskusi. Yuk teman-teman semuanya, sampaikan pendapat teman-teman dalam komentar di bawah video ini. Sampaikan pendapat-pendapat kalian, kita berdiskusi bersama. Aku tunggu pendapat-pendapat kalian, aku tunggu keseruan diskusi kita di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih teman-teman, dan aku cukupkan untuk pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di topik pembahasan berikutnya.